Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin, kemudian akan dilanjutkan yang memimpin lagu wajib nasional. Ayo nak ke depan. Bersiap. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Lanjut bang. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu mau cek kehadiran. Coba lihat teman sebelahnya, ada yang tidak hadir? Siapa teman kita yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, ibu cek semangatnya boleh ya? Boleh, Bu. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bagus, semangat sekali anak-anak ibu. Oke, hari ini kita masuk sistem peredaran darah pada manusia, menyambung materi kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu ibu sudah memberikan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu untuk menentukan tipe belajar. Nah, ternyata dapatlah tipe belajar kalian. Ada yang tipe kinestetik, ada yang tipe visual, ada yang tipe auditori. Nah, apakah sudah berada pada tempat duduknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak ibu, kalau tubuh kita tergores atau terkena benda tajam, kira-kira apa yang terjadi anak ya? Berdarah, Bu. Berdarah, bagus. Kalau ibu gores di sini keluar darah, di bagian sini keluar darah, di bagian kaki keluar darah, artinya di sekujur tubuh kita ini, di seluruh tubuh kita ini ada darah ya, ada pembuluh darah. Sekarang ibu tanya, apa sih fungsi darah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, Kesha. Fungsi darah menurut saya itu yang pertama memasok oksigen pada sel dan jaringan, Ya. memberikan nutrisi penting untuk sel, dan juga melindungi tubuh dari penyakit, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan, Kesha. Nah, selain itu, darah kita kenapa sih bisa beredar ke seluruh tubuh? Tadi ibu bilang di sini dipotong keluar darah, di sini dipotong keluar darah. Terus kenapa darah kita bisa beredar ini? Pasti ada yang mendorong. Organ apa yang bisa mendorong darah tersebut? Saya, Bu. Ya, Jantung, Bu. iya bagus, Gabriel. Nah, jadi fungsi utama jantung itu adalah memompa darah. Karena pompaan darah itu bisa kita rasakan di mana saja di pembuluh darah kita. Di mana yang bisa kita rasakan? Di sini bisa, di pergelangan tangan ya, di leher bisa, di kening bisa, banyak di daerah-daerah tertentu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu membuat rancangan proyek yang baik tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian kalian nantinya akan presentasi ke depan. Tujuan kita yang kedua, kalian mampu mempresentasikan hasil rancangan proyek kalian dengan baik. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami bagaimana proses sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan yang keempat, kita sebagai makhluk hidup
menyadari, mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Oke? Oke, mengerti ya anak-anak? Kegiatan kita hari ini, Ibu mau menguji kemampuan awal kalian dengan pretest ya. Ibu pakai aplikasi Quizzes. Bawa gadget hari ini? Bawa ya. Oke, silakan masukkan kodenya 905369. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, sudah semua ya anak-anak? Nah, ini kan nanti kita masuk tahap presentasi galeri wall. Maka Ibu akan memutarkan satu video pembelajaran. Ya, jadi kalian simak baik-baik videonya supaya pada saat kamu presentasi itu menjadi bekal untukmu memberi pemahaman kepada pengunjung yang datang. Ya, silakan disimak videonya, anak-anak. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalau pilih kiri, terus dulu tubuh, lalu serangi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Dari tayangan video tadi sudah sedikit membantu ya pada saat presentasi nanti. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan Ibu akan membimbing kalian mengenai penyelidikan yang sudah kalian lakukan, mengenai pembuatan proyek yang sudah kalian lakukan. Oke, nggak perlu tegang ya. Nanti Ibu mau tanya-tanya sedikit mengenai rancangan proyek yang sudah kalian buat. Oke, supaya rileks kita tepuk semangat lagi boleh ya? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, Ibu lebih dulu akan ke kelompok kinestetik, boleh ya? Boleh, Bu. Nah, Ibu mau tanya-tanya mengenai rancangan proyek yang kalian buat. Ibu lihat tadi dari jauh kayaknya bagus sekali nih. Kalian ada buat rancangan proyek apa aja, Kesia? Rancangan proyek yang kami buat yang pertama ialah rancangan proyek komponen penyusun darah, Bu. Ini terdiri atas plasma darah dan sel darah merah. Plasma darah yang sebagai plasma darah kami gunakan minyak makan dan sebagai sel darah kami gunakan air yang telah diberi pewarna, Bu. Iya, bagus sekali ya. Oke. Yang kedua, proyek alat peredaran darah kami membuat puzzle dengan gambar jantung, Bu. Ini puzzle jantung. Iya, Tujuannya Bu. apa buat puzzle ini? Tujuannya agar teman-teman juga bisa mengetahui bahwasannya apa alat peredaran manusia dan juga teman-teman bisa sambil bermain dan juga sambil belajar. Oke, jadi pada saat mengunjungi ini nanti teman-temannya merasa asik ya. Iya, Ada Bu. yang untuk dimainin. Oke. Dan yang terakhir Lanjut. adalah kami membuat proyek sistem peredaran darah, Bu. Di proyek ini kami akan mengalirkan air yang berwarna merah sebagai air yang kaya akan oksigen, Bu. Ya. Lalu air yang berwarna biru sebagai darah yang kaya akan karbon dioksida, Bu. Bahan yang kami gunakan di sini ialah styrofoam, Ya. selang bening, air pewarna, dan gambar perinan berupa gambar paru-paru, jantung, dan juga gambar seluruh tubuh manusia, Bu. Oke, bagus sekali ya. Itu berarti kalian menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nggak sulit ya bahannya ya. Tidak, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, selanjutnya Ibu mau ke kelompok visual. Ibu lihat dari kejauhan ada warna-warna cantik sekali. Kalian buat rancangan proyek apa ini, Nak? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, kita seperti Bu tahu, kita mendapatkan cara belajar visual dengan cara melihat lalu mereka tertarik untuk membacanya. Nah, kami membuat model sel darah dan komponen-komponen penyusun darah, Bu. Bisa Oke. dilihat di sini.
Nah, karena kami semua senang bermain dengan warna, Bu, jadi kami menggunakan origami berwarna untuk memberikan warna agar mereka lebih tertarik untuk bisa membacanya. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan itu sangat mudah didapatkan dan sangat mudah dijangkau. Contohnya karakter warna hitam, spidol putih, HVS, origami. Oh iya, semua ada di koperasi kita ya? Ada. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok siswa. Nah, sekarang kita ke kelompok auditori. Auditori ada buat apa nih, Nak? Rancangan proyeknya? Rancangan yang kami buat, Bu, membuat carta tentang proses peredaran darah. Coba. Kami juga membuat video pembelajaran gunanya untuk menunjukkan cara kita menjelaskan dengan gaya belajar kami. Oh, ada videonya ya. Bagus ya. Nanti coba kita tayangkan videonya ya. Ini nanti videonya gimana? Temennya berkunjung, temennya dikasih lihat videonya? Iya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan yang kita tunggu-tunggu, yaitu tahapan presentasi. Oke, dilihat. Nah, kita tahapan presentasi ini ada 2 tahap. Yang pertama namanya gallery walk atau presentasi berjalan, pameran berjalan. Kemudian yang kedua ada namanya tahap presentasi klasikal. Apa bedanya, Bu? Nah, tahap gallery walk atau pameran berjalan ini sudah ada Ibu tayangkan. Nanti setiap kelompok memajang hasil produk alat peraganya di meja masing-masing, tersusun rapi, ya. Kemudian setiap kelompok mendelegasikan atau menugaskan 3 orang dari temannya itu yang bertugas sebagai pengunjung, akan mengunjungi ke kelompok-kelompok yang lain. Nah, gitu ya, Nak. Nah, untuk 3 pengunjung ini nanti akan Ibu kasih penilaian atau rubrik penilaian. Tugas kalian adalah untuk berkunjung ke kelompok, meminta pemahaman tentang sistem peredaran darah, meminta penjelasan dari kelompok yang kamu kunjungi, kemudian melakukan penilaian, kemudian memberikan 2 pertanyaan ke setiap kelompok. Bisa? Paham? Nah, untuk yang tahap presentasi klasikal, kalau tadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau gallery walk itu penilaiannya teman sebaya, yang menilai itu teman kalian. Nah, kalau tahap presentasi klasikal seperti biasa yang sudah pernah kita lakukan, kamu ke depan kelas, disaksikan semua kelompok. Nah, penilaiannya ada sama Ibu. Jadi, selama berjalan presentasi, penilaian Ibu terus berjalan, bukan hanya teman kalian yang menilai. Ada penilaian sikap yang akan Ibu buat, ada penilaian proyek yang akan Ibu buat, ya kan? Kemudian ada penilaian presentasi yang dilakukan teman-temanmu. Jadi sudah siap ya? Siap, Bu. Supaya teratur, jadi setiap kamu berpindah ke kelompok yang satu dengan yang lain, Ibu kasih waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup untuk menjelaskan itu atau kita tambah? Tambah berapa menit? 3 menit, Bu. 3 menit, Bu. Tambah itu makin kurang dong. Tambah 3 menit. Oke, berarti 8 menit. Iya, Bu. Oke, boleh ya. 8 menit ya. Sepakat setiap 8 menit pindah. Baik, Bu. Oke. Baiklah, yang dari sini yang berperan sebagai pengunjung siapa? Halim. Oke, yang dari sini? Ya, yang dari sini? Oke, baiklah. Nah, silakan berpindah kelompok auditori ke visual, visual ke kinestetik, kinestetik ke auditori. Begitu juga nanti 8 menit kedua bergeser ya. Untuk penilaian, ini Ibu kasih lembar penilaiannya ya, Nak ya. Sudah Ibu kasih tadi kan? Nah, jangan lupa ya. Nanti aja. Oke, bisa pengunjung bisa keluar dari bangku, Sudah kita siap, mulai jelaskan. tugasnya. Jelaskan sedikit aja, nggak usah banyak. Jangan sampai semua yang kayak jelaskan tadi. Ayo kita mulai dari sekarang. 8 menit dari sekarang. Halo teman-teman. Jadi ini adalah rancangan-rancangan proyek yang kami buat. Bisa dipresentasikan? Adalah air yang berwarna merah dan minyak. Minyak melambangkan plasma darah dan air yang berwarna
air yang sudah diberi pewarna merah yang merupakan sel darah. Kami memakai minyak sebanyak 55% dan air yang berwarna merah sebanyak 45%. Dan selanjutnya kita gunakan alat peredaran darah adalah fase perkembangan Lanjut. Seperti yang kita ketahui, jantung merupakan alat peredaran darah manusia. Jantung berukuran segi tangan dan jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu samping kanan, samping kiri, kiri kanan, dan kiri kanan. Ini nanti dipraktekkan aja kak. Pasang aja. Biar dia jelaskan dulu kakak. Jantung terletak pada rongga dada. Proyek terakhir yang kami buat untuk sistem peredaran manusia ialah simulasi sistem peredaran Ada manusia. hemoglobin. Mau Iya, melihatnya? Mari kita kami tunjukkan. Ditambah oksigen menjadi oksihemoglobin. Ya. Udah, Lena. Mana Lena? Ini nggak bisa. Oke, anak-anak ibu, waktu yang pertama sudah habis. Sekarang bergilir ke kelompok selanjutnya. Jadi nantinya ya. kita bisa memahami komponen Balik Lena. darah. Ini di atas. Beda sel darah merah dan sel darah putih. Kita dapat memahami dan Kita taruh meja sana. Nah, pada kesempatan kali ini Bahan-bahannya adalah minyak dan air yang berwarna merah. Minyak mengandung plasma darah dan air yang telah diberi pewarna merah mengandung sel darah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proyek sistem peredaran darah yang kami gunakan. Kami akan kami membuat simulasi sistem peredaran darah manusia. Di proyek ini kami menggunakan styrofoam, gambar perinan berupa gambar paru-paru, jantung dan seluruh tubuh manusia, selang bening, dan air yang telah diberi pewarna. Kami akan menunjukkan bagaimana simulasi peredaran darah manusia. Oke, tahap gallery walk-nya sudah selesai. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang sudah berkunjung sudah dapat penjelasan yang jelas ya dari teman-temannya ya. Nanti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi klasikal. Beri semangatnya ya untuk kelompok visual. Beri tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok visual ingin memperkenalkan hasil kerja kami. Nah, sebelum kami masuk lebih dalam lagi ke materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami, saya selaku wakil ketua kelompok untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devero Jominata. Saya Jura. Saya Hanaza. Saya Cinta. Saya Royce. Dan saya yang berperan sebagai ketua kelas yaitu Gabriel Praura. Nah, pertama-tama, tujuan dari kita membuat ini adalah agar kita memahami komponen sel penyusun darah, mengetahui sel darah merah dan sel darah putih perbedaannya, agar kita dapat memahami fungsi plasma dan darah dalam elemen seluler dan kepingan darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Dan selanjutnya yaitu keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, bulat dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bernyawa. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 ml kubik. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti jumlah sel putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 ml kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, teman-teman, kalian sudah menerima penjelasan dari kelompok visual kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya, silakan Keisha. Saya ingin bertanya, apa sih fungsi dari sel darah putih? Nah, pertanyaan sangat bagus. Fungsi dari sel darah putih yang terdapat dalam Fungsi sel darah putih adalah untuk membunuh kuman atau bibit-bibit kuman yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang kami akan menjelaskan prosedur kerja kami. Prosedur kerja kami menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah dijangkau. Contohnya di koperasi sekolah, warung depan sekolah, tempat print di sekolah. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan apa aja sih? Karton hitam, origami, spidol warna, HVS yang sudah di print.
Kami minta maaf jika ada kesalahan yang kami buat silap kata. Kami dari kelompok visual pamit undur diri. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Bagus sekali ya. Nah, siapa nih kelompok yang kedua yang mau maju? Ayo. Kelompok kinestetik. Oke, ya. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok kinestetik, perkenalkan saya Kesya Nabiga Azhara Lubis selaku ketua kelompok. Saya Jason Jingga sebagai anggota kelompok. Saya Romi. Saya Halim sebagai anggota kelompok. Saya Reva sebagai anggota kelompok. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek-proyek ya, apa suaranya saja ya. yang telah kami buat pada bab sistem peredaran darah. Proyek yang kami buat adalah komponen darah. Bahan-bahan yang kami perlukan adalah minyak dan air yang sudah dicampurkan oleh pewarna merah. Minyak menandakan plasma darah dan air yang telah diberi pewarna merah menandakan sel darah. Kami memakai minyak sebanyak 55% dan air merah sebanyak 45%. Yang kedua, untuk proyek alat peredaran darah, kami membuat puzzle bergambar jantung. Seperti yang kita ketahui, jantung merupakan alat peredaran darah manusia. Jantung berukuran sekepalan tangan manusia. Jantung terletak pada rongga dada bagian tengah dan agak disolokkan ke bagian kiri. Denyut jantung pada manusia dewasa normalnya 72 kali per menit. Yang terakhir ialah untuk proyek sistem peredaran darah, kami membuat simulasi sistem peredaran darah pada manusia. Bahan yang kami gunakan di sini ialah styrofoam, selang bening, gambar perinan yakni berupa gambar paru-paru, jantung dan seluruh tubuh manusia, serta selang bening dan air yang telah diberikan pewarna. Baik, ini adalah simulasinya. Pencet. Oke, kita lihat bagus sekali ya. Enggak apa-apa. Baik, jika kita lihat di sini, darah yang berwarna merah melambangkan darah yang kaya akan oksigen, sedangkan darah yang berwarna biru melambangkan darah yang kaya akan karbon dioksida. Darah yang kaya akan oksigen dibawa ke seramik kiri jantung. Setelah itu akan dipompa menuju bilik kiri jantung. Dari bilik kiri jantung, darah akan dipompa menuju seluruh tubuh manusia. Di bagian seluruh tubuh manusia akan terjadi pertukaran gas, yakni gas oksigen akan berubah menjadi gas karbon dioksida dibantu oleh kapiler yang ada pada tubuh. Gas yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke bagian serambi kanan jantung. Setelah itu, jantung akan memompanya menuju bilik kanan. Dari bilik kanan, darah akan dibawa menuju paru-paru agar terjadi pergantian gas, yakni gas karbon dioksida diganti menjadi gas oksigen dan akan begitu seterusnya. Baik, itu presentasi dan penjelasan kami tentang proyek-proyek yang kami buat. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan Dev. Apa fungsi dari puzzle itu dan apakah kami boleh mencoba puzzle itu? Tentu saja kalian boleh mencobanya. Fungsi dari puzzle ini adalah untuk mengedukasi sekaligus bisa sambil bermain dan mengedukasi orang-orang yang ada di luaran sana. Apakah ada yang mau mencobanya? Ya, silakan. Oke. Bisa diacak dulu puzzle-nya. Ya, terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan untuk presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kinestetik. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Saya Dwi Anggis Banguntong sebagai wakil ketua. Saya Kalista Aureliaho. Saya Kristina sebagai anggota. Saya Joy sebagai anggota. Ya. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan proyek kami proses peredaran darah. Bahan-bahan yang kami butuhkan adalah karton putih, spidol, pulpen, dan juga beberapa stiker. Proses peredaran darah terbagi menjadi 4, yaitu peredaran darah besar, peredaran darah kecil, peredaran darah tertutup, dan terbuka. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan siklus peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung.
Seperti yang kita tahu, peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak hanya berada di dalam pembuluh. Proses peredaran darah dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis untuk membawa darah dari jantung ke paru-paru. Setelah itu menuju ke vena pulmonalis untuk membawa darah dari paru-paru yang mengandung oksigen menuju ke serambi kiri untuk menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke bilik kiri. Setelah itu memompa darah ke aorta yang merupakan pembuluh nadi terbesar. Setelah itu darah dibawa oleh arteri dan arteriole menuju ke kapiler daerah perut dan kaki. Setelah itu darah dibawa oleh venula dan vena menuju ke serambi kanan untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dan memompa ke bilik kanan. Sekian dari proses. Mereka ada buat video nih, coba kita simak videonya ya. The dreams, baby, for me. It's time to boss up. It's so great, girl, eat it, get your bag up. Jantung manusia terletak di dada sebelah kiri dan jantung berukuran sekepala tangan seperti masing-masing pemiliknya. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bentuk jantung seperti berikut. Jantung terdiri atas tahap ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis, lalu memompa menuju balik kiri melalui kapilera. Bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah dari serambi kanan ke paru-paru agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan. Lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru yang mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdaya. Oke, bagus sekali ya videonya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan duduk, Nak. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian, yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan sebentar ya, Nak ya. Untuk petunjuknya, yang pertama kita lihat, tarik garis panah dari pernyataan berikut ke bagian gambar yang paling tepat ya. Dari tulisan yang berwarna biru, bagian jantung yang memiliki peranan memompa darah ke paru-paru. Tarik garisnya ya. Kemudian yang kedua, perhatikan tabel berikut. Istilah tabel di bawah ini mengenai perbedaan pembuluh arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau balik ya. Oke, silakan kerjakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, kamu sudah mampu merancang proyek yang luar biasa, bagus, hebat Ibu rasa ya. Kemudian kamu juga sudah mampu mempresentasikan dengan baik hasil rancangan proyek kamu. Kemudian yang ketiga, kalian juga sudah memahami tentang materi sistem peredaran darah. Apa saja komponen darah? Komponen darah ada dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Ibu ada post test nih. Kuisisnya, keluarkan lagi gadgetnya, Nak. Kita kuisis sebentar. Oke, kodenya 668403. Sel darah dibedakan lagi menjadi eritrosit, leukosit, trombosit.
Nah, alat peredaran darah ada berapa? Dua. Ada jantung dan pembuluh darah. Jantung ada berapa ruang? 4. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oke, jantung kita berapa besarnya? Sekepala tangan. Letaknya di mana? Di tengah. Agak condong ke kiri. Peredaran darah kita terbuka atau tertutup? Tertutup. Karena selalu berada dalam pembuluh darah, ya. Nah, ini Ibu ada post test nih. Kuisisnya, keluarkan lagi gadgetnya, Nak. Kita kuisis sebentar. Baiklah anak-anak Ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau tanya refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, apakah materinya semua sudah dapat? Sudah. Ada yang belum dapat materi hari ini, apa yang belum tahu? Semua sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas ya, bagus. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita ke pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca-baca bukunya materi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibaca-baca bukunya. Kita bertemu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, anak-anak Ibu, dari pembelajaran ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jantung. Sampai detik ini jantung kita masih bekerja dengan baik. Untuk itu, makan makanan yang bergizi, jaga pola hidup sehat, istirahat yang cukup, ya. Siap? Siap, Bu. Oke, terima kasih anak-anak hebat Ibu. Selamat pagi.